hati-hati kita menanam porang dengan menggunakan bibit katak, biji bunga, entah apapun itu, terkecuali umbi. Mau umbi kecil, mau umbi belah, atau umbi apa, yang kita jauh intinya umbi. Bandingkan dengan para ilmuwan yang bisa memperkirakan kapan datangnya hujan, kapan tepatnya hujan besar. Bayangkan bahwa penghasilan porang itu luar biasa. Bayangkan dari fatal biji katak hampir 5.000 tanaman habis, padahal umbinya di dalam tanah. Belajar porang dari media, dari YouTube bagus, tetapi perlu kita ingat juga, kita harus tahu sumber berita itu dari mana. Apakah itu dari betul-betul petani yang punya hasilnya, apakah itu betul-betul pengepul atau pengusaha. Tinggal kita mengemas, tinggal kita memilah dan memilih sumber berita itu seperti apa. Terkait penanaman, tidak sedikit dan sangat banyak informasi yang bisa kita temukan di YouTube dan di beberapa tempat media lainnya, baik itu cara yang super cepat, super ampuh, super apa namanya. Nah, awalnya saya juga pribadi, awalnya kita belajar dari media juga, bagaimana cara penanaman, bahkan pengolahan porang itu sendiri. Tapi tak jarang kita temukan, atau tidak sedikit kita temukan, yang channel tidak memberikan kita edukasi, tidak memberikan kita gambaran yang baik, tetapi kita dibuat seolah-olah harus mengikuti tayangan mereka, sehingga kita tidak dapat poin yang sebenarnya. Baik, kita lanjutkan terkait video yang awal yang saya tampilkan tadi. Apa hubungan video dengan penjelasan ini? Baik, saya akan jelaskan. Ketika kita punya lahan, artinya lahan terbuka tanpa naungan, hati-hati kita menanam porang dengan menggunakan bibit katak, biji bunga, entah apapun itu, terkecuali umbi. Mau umbi kecil, mau umbi belah, atau umbi apa, yang penting intinya umbi. Itu bibit terbaik. Tapi dicatat, bibit terbaik dalam artian bulan ini atau hari ini. Kan bahwa bibit katak dan bibit spora itu bagus. Ya, itu bagus, tapi di bulan-bulan tertentu, bukan di hari ini, bukan di bulan ini. Karena bulan ini hujan belum begitu deras, atau belum begitu full hujannya. Sekarang kita lihat aja tekstur tanahnya masih kering, pecah-pecah seperti di video tadi. Ini masih kering sekali, tapi
masih panas. Lalu apa kegiatan kita selama beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan untuk menunggu musim hujan? Ya, kita bisa beraktivitas di kebun, pembersihan lahan, kita bisa menggunakan alat semprot untuk membasmi semak atau rumput-rumput yang masih hijau. Ini kita semprot dulu. Itu ada gimana ya, bukan anak buah sih, tetapi itu teman yang membantu membersihkan lahan. Ini kita berupaya agar rumput-rumputnya habis, disemprot pakai ada obat, tetapi satu itu bukan kimia. Saya tidak sebut mereknya di sini. Tetap ada sebuah obat untuk membasmi rumput ini, tetapi itu obatnya bukan kimia. Saya anti kimia. Begitu pula pemupukan, besok saya gunakan pupuk yang betul-betul bukan kimia tetapi organik. So nanti bisa kita diskusi di kolom komentar tentang apa itu obatnya, atau bisa hubungi saya di nomor WhatsApp di 081 907 110 089. Jadi kenapa harus disemprot? Apakah penyemprotan atau pembasmian rumput-rumput ini untuk kita persiapan penanaman? Tidak. Ini sudah ditanam, ini sudah full porang, tetapi belum maksimal pertumbuhannya, karena ya jelaskan tadi itu adalah masih musim panas. Kalau bobot umbi di dalam tanah di atas 1 kilo, maka dia akan lebih cenderung lebih cepat muncul tunas. Tetapi dia di bawah bobot 1 kilo, dia agak lambat. Begitu musim hujan 2 minggu kemudian, ini rumput-rumput sudah kering, sudah mati, sehingga tinggal porang aja, bersorak ria, tumbuh. Nah, lalu kemudian di sanalah kita menggunakan pupuk organik, sehingga kita bisa menghasilkan hitung-hitungan yang seperti awal sebagai motivasi atau pendorong kita menanam porang itu. Karena porang ini memberikan kita kontribusi yang baik, maka kita juga harus merawat dan menjaga dengan baik. Bukan saya mengatakan bahwa bibit kata itu tidak baik untuk kita jadikan bibit atau benih. Yang saya bilang bibit kata dan spora biji bunga yang tidak baik itu adalah tidak baik ditanam saat musim ini, artinya musim belum turun hujan. Itu yang kita maksud, agar kita tidak sia-sia, agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak salah langkah karena terbuai atau terbayang bahwa penghasilan porang itu luar biasa. Bayangkan dari 1 biji kata kita tanam bisa mencapai 30 bahkan 50 biji kata dalam 1 musim. Itu artinya berlipat-lipat ganda dari 1 sekian biji. Bagaimana kalau pemiliknya dari 1000 berlipat-lipat ganda dalam 1000? Bagaimana kalau sekian banyak itu dikalikan? Terkadang ini yang menjerumuskan kita, sehingga tak sedikit teman-teman yang beralih profesi yang ingin mencoba nanam porang, dan bahkan yang sangat serius, teman-teman kami di Kecamatan Bayan, khususnya para petani awalnya yang sungguh-sungguh di tanaman yang lain, sekarang cenderung berbalik arah ke porang. Hanya melihat hitung-hitungan, hanya melihat pasar porang bagus, sehingga tidak terfokus. Awalnya adalah bagaimana kita belajar, sama-sama belajar, bukan saya mengajari atau bukan saya
menggurui, tetapi ini saya berbicara pengalaman saya. Silahkan kalau diterima ya saya juga terima kasih, kalau tidak ya terserah teman-teman yang menonton video ini. Tapi alangkah lebih bagusnya kita simak dulu apa yang telah kami lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, kita langsung ke poin aja biar kita tidak berpanjang cerita. Kenapa porang bisa tumbuh di musim panas seperti ini? Ini sangat panas sekali, cuacanya sangat panas sekali. Porang itu lebih paham, orang itu lebih peka dengan kedatangan musim hujan. Karena kita umumnya petani tidak paham dengan alat, kita tidak paham dengan sebuah teknologi. Kita jauh dibandingkan dengan para ilmuwan yang bisa memperkirakan kapan datangnya hujan, kapan tepatnya hujan besar, dan kapan akhirnya berakhirnya musim kemarau atau musim panas. Mereka punya alat, tetapi kita di petani didominan keterbatasan pendidikan. Hanya satu tolak ukur kita adalah kita berguru di porang itu sendiri. Kalau musim panas saat ini di bulan November ini, khususnya di Lombok, hujan masih jarang, tetapi ada muncul tunas seperti video yang saya tampilkan tadi. Muncul tunas itu menandakan musim hujan mendekati. Tetapi jangan kita terburu-buru menanam dengan benih kata, benih spora, atau anakan. Hati-hati, walaupun itu jelas dia sudah hidup, tetapi kalau dia beradaptasi di tempat lahan terbuka, dia akan berbahaya sekali, dia akan mati. Lalu pertanyaannya, wong di hutan aja dia bisa hidup nyaman, mau musim hujan mau musim panas tetap hidup. Itu beda, karena di hutan itu ada naungan full. Kalau di kebun saya rasa beda, karena beda hawa kebun dengan hawa di hutan. So ini pernah kita lakukan. Nah, itu dia yang kita maksud, bahwa jangan samakan bibit kita di rumah sudah muncul tunas, bahkan sudah ini mau kelihatan daun, harus segera ditanam, khususnya kata. Kita harus cek dulu di lapangan atau di kebun, beda hawa yang kita amankan di rumah dengan di kebun, atau beda hawa di hutan dengan di kebun. Itu yang kita maksud. Jangan sekali-kali menanam kata di November, khususnya di Lombok. Kita tidak tahu daerah lain. Ini kita hanya memberikan teman-teman di Lombok, atau mungkin di daerah lain, mungkin dengan suhu panas yang masih seperti di Lombok. Ya, saran kami gunakanlah bibit umbi kalau memang ada ketersediaan benih umbi. Tetapi kalau hanya kata atau bibit spora, benih spora saja yang tersedia, maka tunggulah musim hujan. Kita semaikan dulu, sudah apa? Kita semaikan sambil nunggu musim hujan, sehingga kalau udah musim hujan oke, baru kita kembalikan ke kebun. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kita ketemu di video berikutnya, tentunya seputaran perkembangan porang. Silahkan yang ingin bertanya melalui kolom komentar, atau ingin dibuatkan video tentang apapun itu porang, kita akan buatkan. Sekian, salam petani porang Nusantara.